Halo cabe-cabe. Hai Abdul. Jadi masih sebelumnya ini dari kita bertiga, tiga-tiganya ini mantan jurnalis. Bukan tiga-tiganya, sorry. Tiga orang ini ada dua mantan jurnalis. Saya sendiri sama satu lagi itu Tablo. Tablo tahu kan yang mana Tablo? Nah, jadi ada dua orang mantan jurnalis, sedangkan masih ada satu orang nih yang bertahan nih di sini nih. Itu adalah Kikim. Maidila. Cabe, coba cerita gimana kondisi sekarang jadi jurnalis? Terus. Kondisi sekarang ya, 2020. Banyak banget polemik. COVID ini aja, COVID ini. Gak usah dari... Apain dua? Ya intinya sekarang masih disuruh liputan nggak? Sekarang masih disuruh liputan, cuman dibatasin, sangat dibatasin. Misalnya kita nggak boleh masuk rumah sakit, terus area-area rumah sakit itu dilarang, misalnya. Terus tidak boleh meliput pasien yang positif, tidak boleh mendatangi rumah pasien yang positif. Terus kalau bisa liputan itu jauh jaraknya, sampai kadang kita dibawain mic yang panjang gitu loh, yang kayak apa tuh, boomers yang kayak gitu, buat jaga jarak. Terus SOP-nya kita pakai glove, kita pakai Google. Kita pakai masker, kita pakai glove. Nah, jadi yang paling berbeda itu cara liputannya ya? Cara liputannya jelas tuh ya. Terus sistemnya juga beda. Jadi ngikutin protokol kesehatan. Dibagi jadi tim A dan tim B. Di mana tim A tidak boleh bertemu dengan tim B. Sebaliknya, tim B juga tidak boleh bertemu dengan tim A. Bagi 3-3. Tim A masuk 3 hari dengan shift subuh, reguler, sore. Tim B juga 3 hari dengan shift subuh, reguler, sore. Desinfektan. Katanya ada tambahan insentif dari, tambahan apa tuh? Terus kayak, ya pokoknya dijawab dulu, kita ada insentif. Pasti kita kayak diperhatikan gitu lah, dikasih suntikan vitamin, beneran itu beneran dari rumah sakit EMC itu yang salah satu punyanya SCTV juga, punyanya MTech juga, itu reporter kameramen yang ke lapangan yang liputan disuntik vitamin. Tujuannya untuk meningkatkan imunitas tubuh, vitamin kompleks sih. Waktu itu aku sempat nanya dokternya itu ya dari A, B, vitamin C segala macam. Kita mau react liputan kita yang lama-lama. Yeay, gimana rasanya? Mengingat-ingat masa lalu. Pengen balik jadi reporter lagi gak? Pengen apa gitu, pengen mengumpat gitu. Jadi sebenarnya konten ini ketika nanti kita react dan kita upload ini supaya kenapa masih berisik? Tujuannya supaya dilihat TV-TV lain sih. Kalau butuh. Oh gitu. Oh. Siap. Gitu. Saya masih jadi jurnalis. Tapi khususnya. Yaudah aku pilihin jalan-jalan aja udah. Apa? Tablo? Lagi COVID kak. Pilihin yang paling bagus. Setelah COVID, salah satu yang akan dipulihkan oleh negara kan pariwisatanya. Baca. Halo sahabat destinasi. Nah, kalau beberapa minggu lalu kita udah bermain-main bareng Boyan dan menikmati sejuknya Curug Sadim, kali ini masih dari Subang, Jawa Barat, tim destinasi mau nyobain olahraga ekstrim nih sambil menikmati keindahan kota Subang. Ayo kita lihat. Waktu itu tuh ini juga tempat hati. Kau baru nyampe kenapa udah tulis selamat jalan aja? Main berkelok-kelok, kita sampai deh di Bukit Sentiong, Desa Panarubang, Ciater, Subang, Jawa Barat. Wow, indah banget kan? Standar ya, buka pintu. Itu kan aku bilang apa? Awal banget ya. Itu mana kafe yang belakang gue buka lagi. Kayaknya tuh gitu deh.
Yap, kita bakal nyobain para layang. Tapi yang bikin seger selama perjalanan menuju titik para layang, tepatnya di Flying T, Bukit Sentiong, kita akan disuguhi dengan hijaunya kebun teh yang luas banget. Coba ngapain? Setuju kan kalau pemandangan dari atas ini cantik banget dan pas banget nih buat foto-foto. Kacamata andalan masih ada. Wah, tapi jangan sampai nih tenaga kita habis buat foto-foto. Udah yuk, langsung kita cobain para layang. Ini ya, sumpah udaranya tuh enak banget. Wah, masih bisa merasakan. Para layang, tapi berdua kan? Ini sama bapak. Terakhir aku nonton film orang main para layang nyampe Korea Utara. Bisa ditembak aku kayaknya sama Kim Jong Un. Oke Pak, kita langsung eksekusi sekarang. Dilempar. Kita langsung eksekusi sekarang. Alien tuh ya. Sip. Buat bisa satu kali terbang, pengunjung akan dikenakan tarif Rp400.000. Oh, suara kau kecil banget. Cabe, suara dubbingnya aman. Peralatan yang harus disiapkan dan dipakai pun juga cukup banyak nih. Enggak, Sebelum aman terbang, kita sebenarnya. juga harus cek kondisi Orang awan aku pakai dan arah clip-on angin. kok itu. Di awan Banget. dan arah Nggak angin. dinaikin suaranya. Naikin. Apa sih? Ini kita mulai. Oke, doakan saya sahabat destinasi. Kali ini ada Mayor Imam yang akan Pause menemani dulu. saya. Bentar. Cabe, Hah, Cabe, apa? pertanyaan. Hmm. Kau kan ini sudah dilakukan. Sudah di-typing baru diedit bersama. Ya. Ngapain gimmick harus minta orang doakan kau? Kalau kau udah gak Ya. sempet juga ini gak akan tayang. Ya maksudnya itu mengajak ambience penonton untuk wah ini seru ya tapi deg-degan jadi doain ya gitu loh. Ya mau ngapain orang Karena- kau juga sudah udah di rumah ketika ini Ya tayang? kan, tapi kan penonton nggak tahu, penonton nggak tahu kan Penonton apa ada tuh di akan mana ngerasain waktu itu. deg-degan. Aku mengajak mereka yang ada di depan layar itu. Karena para layang termasuk olahraga yang ekstrim nih guys, jadi ada satu pilot para layang yang akan nemenin kita untuk berselancar di udara. Nah, pilotnya pun Gimana langsung tuh, dari Mas? TNI AU loh. Pernah para layang, sumpah. Saatnya terbang. Itu dia harus pakai baju tentara gitu. Emang dia Seru, tentara. seger, Nah, deg-degan, karena ini yang campur punya jadi para satu. layar Rasa ini takut tuh dan dari penasaran TNI. pun terbayar sudah. Emang Nah, olahraganya. akhirnya kita udah mendarat juga. Kita udah ada di landing area nih di sini. Tadi kita terbang. Lah, kok udah landing? Ya Makanya kan dicepetin, emang durasinya buat destinasi doang. Emang yang live segmen 1 itu nggak butuh durasi. kau capek-capek terbang, deg-degan, jantung mau copot, durasi terbangnya gak sampai 30 second. Itulah gambar landscape-nya aja kagak ada. Ada. Masih kurang puas Tapi bermain nggak wahana masuk kan, ekstrim? Mas. Itu. Eits, tenang, masih ada nih meluncur dari udara. Flying Fox. Aduh, Meluncur Pengunjung dari hanya udara dikenakan gimana jadi flying fox, gimana sih? Rp45.000 saja nih per sekali meluncur. Bales Ya, mau pokoknya kita cek-cek intinya tuh keselamatan dulu meluncur. ya sahabat destinasi. air turun dari atas. Kita siap-siap dulu nih. Nah, udah pakai pengamannya. Nanti kita langsung luncur 150 meter. Flying Fox ini melaju sepanjang 200 meter di atas ketinggian 150 Tapi rambutnya meter. nggak berubah ya, Kak? Rasanya Dari dulu, jangan ditanya, sudah pasti Gini. mantul alias Bentuknya mantap gitu betul. aja gitu. Semakin puas kan Sama, mata rambutnya memandang juga, keindahan kebun teh Iya. Bukit Sentiong Theater dari yang ketinggian. penting nggak kayak sejuk bukan? nggak kayak kayak gituan. Puas olahraga ekstrim, saatnya makan nanas yang emang terkenal banget di Makan Ciater pokoknya Subang. tak akhirnya harus makan. Iya. Apalagi Ini nanas tuh madu enak, nih, nanas si ini. kecil yang kerap kali jadi primadona madu. pemburu oleh-oleh. Madu. Nanas madu dihargai Mahal amat. Rp100.000 per 3 buahnya. Hancur. Iya, Sedangkan nanas biasa 3.000 bisa nya. diperoleh hanya dengan 300. Suntik kali ya Rp15.000 tuh, saja. disuntik madu ya. Enggak, tapi emang manis banget nih ya. Nanti ada perbedaan. Nanas yang biasa dengan nanas madu dalamnya seperti apa? Kalau dari luar sih sekalinya dipotong itu udah banyak air yang keluar. Wow. Bayar nggak? Kelihatan kan? Iya lebih orange Nih, ya dibandingkan nanas yang biasa. Ini lebih manis Bu ya? Lebih manis, manis di madu. Boleh saya coba Bu? Silakan.
Boleh lah, masa kagak boleh? Ya udah dipegang ya. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Basa-basi banget pakai di Masa mau nanya. dibalikin lagi? Tahu. Tapi tak jarang loh olahan dari nanas pun juga diburu pengunjung. Selanjutnya dodol. Dodol nanas. Itu Untung sih ibunya ini nggak jual ngapain Sprite ya. tuh disodorkan itu? Harga olahan nanas bervariasi, Maafin, mulai punya dari apa gitu, 10.000 enggak. hingga 30.000 rupiah. Nah, seperti yang saya makan saat ini, dodol nanas cuman 15.000 aja nih. Kok aku nggak dapat oleh-olehnya waktu itu kok masih di Jakarta? Nah, kau ke Ini daerah karena mana kau? olahan Kau kan nanasnya dari enak Jakarta. banget, saya akhirnya nih belanja oleh-oleh buat balik ke Jakarta. Ibu, berapa segini, Bu? Itu beneran dibeli. Dihitung-hitung dulu. Nah, oke, sahabat destinasi, usai sudah jalan-jalan kita kali ini, sampai jumpa di destinasi selanjutnya. Habis bersama dibalikin saya, lagi. Kiki Majulah, Balikin. salam SCTV. Hey. Keren. Paham. Karena kan dulu kita kompetitif ya. Jadi untuk Ah, menuju asli. keren itu nggak mau lah. Sulit gitu ya. Sulit. Itu Si- sulit. Si Cabe dari dulu ini. Kalau closing itu suka cepet-cepet. Anaknya ogah lihat kamera sebenarnya, Kak. Nggak betah gitu loh. Kalau tadi lihat yang Subang itu, kalau kau bisa perbaiki, yang pengen kau ulang. Kalau bisa kau ulang waktu, yang pengen kau perbaiki bagian mana? Bagian ini. Apa namanya tuh? Paralel, Itu loh. Para layang. apa? Karena harusnya aku nggak para layang. Harusnya aku tuh para sapi. Tapi sapinya lagi nggak mood. Lebih Jadi seru aku para putar lain. otak. Iya, kenapa? Kok para layang? Bukan para layang, sorry. Apa? Flying Fox. Flying Fox. Kenapa? Itu tuh fail itu sebenarnya. Karena sapinya itu aku salah timing lah pokoknya. Jadi sapinya nggak lagi bersusu, nggak lagi memerah. Panen. Harusnya aku main-main akrab-akrab sama sapi di situ. So, aku tunjukin, gini loh cara merah susu sapi. Nah ini hasilnya, terus dibuatlah bagian terus akhirnya dijual. Nah itu proses itu harusnya ada. Jadi Terus kau waktu itu ke Subang. Maksudnya menyesal main Flying Fox. menyesal sih enggak, cuman aku Biasa menyesalkan aja gitu ya, tapi ya. menyesal Flying Fox enggak, harusnya aku menyesalkan yang enggak perah sapi itu timingnya nggak pas banget tuh. Karena besokannya harus udah balik ke Jakarta jadi nggak bisa ditambah satu lagi. Kau masih ingat gak sih kira-kira waktu liputan itu feel-nya, suasananya kayak gitu? Ingat. Ingat. Subang kan itu di atas ya, dingin, damai, gitu lah. Atau ada akang-akang yang kamu ingat di sana? Nggak ada, borok Mamang. Kemal. Iya, Akang Kemal.